Selamat pagi saudara terkasih, selamat bertemu di pagi yang cerah ini. Mari kita memulai aktivitas kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Markus 2 ayat 11 sampai 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Hal mujizat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang mengharapkan belas kasihan dari Yesus. Dengan berbagai cara mereka mau bertemu dengan Dia, karena mereka telah mendengarkan bagaimana Yesus bisa membuat mujizat yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini. Salah satu contohnya adalah orang yang lumpuh, yang sudah lama mengalami kelumpuhan. Dari antara mereka ada yang membawa dia untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika orang banyak tidak boleh dilalui, mereka mengambil sebuah usaha untuk membuka genteng rumah agar mereka bisa membawa si sakit di hadapan Yesus. Dengan cara yang demikian, Yesus telah melihat bagaimana upaya mereka untuk melihat keajaiban yang mau diperbuat oleh Tuhan. Artinya di situ mereka sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Maha Tabib yang bisa memberikan kelegaan dan kesembuhan bagi orang yang mereka bawa. Tetapi disitulah saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa penyakitnya telah sembuh, ada orang yang berkomentar, bagaimana dia melakukan hal yang demikian? Sebab katanya hanya Allah yang boleh melakukan hal dan menyatakan penghapusan dosa bagi orang-orang tertentu. Tetapi disitulah letaknya saudaraku terkasih, bahwa siapapun orang-orang yang di sana belum tahu betul siapa Yesus yang sesungguhnya, termasuk orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Maka dengan demikian Yesus berkata, mana yang lebih bagus kukatakan kepada yang sakit ini? Dikatakanlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu saudaraku yang terkasih, dia sembuh. Dan dia keluar dari kerumunan itu dengan dilihat dan disaksikan oleh semua orang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saudaraku, apakah kita masih orang yang peduli kepada kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah rasa empati yang kita miliki hanya sebatas perkataan atau perbuatan, seperti yang dilakukan oleh 4 orang yang membawa si sakit itu kepada Yesus? Disinilah letaknya kasih yang sesungguhnya. Kasih itu adalah berbuat, kasih itu adalah melakukan. Dan dengan demikian saudaraku, apa yang dialami oleh si sakit? Dia boleh berhadapan dengan Yesus. Dan disitulah Yesus mengatakan kepada dia bahwa penyakitnya akan sembuh, penyakitnya akan terangkat, dan dia akan bangun seperti orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang yang beraktivitas. Dia bisa berjalan, dia bisa melakukan apa saja yang boleh dia lakukan, sama seperti kita. Sekarang saudaraku terkasih, bagaimana setelah kita mendapati sukacita yang dari Yesus? Apakah kita pergi memberitakannya? Apakah kita hidup seturut dengan firman-Nya? Atau apakah kita hanya diam membisu ketika berkat itu ada dalam kehidupan kita? Konteks ini mengajari kepada kita miliki rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan beritakan kuasanya melalui kehidupan yang baru di dalam Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai memberkati kita.
Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus, Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah juru selamat dan penyelamat bagi kami. Selamatkan kami Tuhan, dari setiap keberdosaan kami, ketidakmampuan kami, agar kami dapat berjalan, melakukan aktivitas kami, dan kami dapat menikmati berkat-Mu. Kami menjalani hari kami dalam kuasa-Mu ya Tuhan, dan terimalah doa kami, karena kasih-Mu yang besar. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita.